promise that you will be with us. Kami mengambil janji-Mu bahwa Engkau akan bersama-sama dengan kami. In Jesus' name we pray it. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Amin. Good afternoon. Selamat siang. The most difficult time to give a presentation is after lunch. Jadi waktu tersulit untuk memberikan presentasi adalah setelah makan siang. Not for me, but for you. Bukan untuk saya, tapi untuk saudara. Because the tendency is to agree with me. Karena ya sepertinya cenderungnya adalah setuju dengan saya. And here's how you agree. Dan ini bagaimana cara saudara setuju dengan saya. Ya, terkantuk-kantuk. So, I don't want you to agree with me, okay? Jadi saya tidak mau saudara untuk setuju dengan saya. We want you to be bright and awake and give me the permission that if I see that you are not wide and awake, that I'll do something to wake you up. Jadi saya mau saudara tetap bangun dan awas dan berikan kepada saya izin jika saya lihat ada yang mengantuk, saya akan lakukan sesuatu untuk bangunkan saudara. I don't hear any permission. Yes? No? Saya tidak kasih izin, Alright. ya. Oke, boleh. There are many ways that people have to study the Bible. Jadi ada banyak cara bagi orang-orang untuk mempelajari firman Tuhan. But unless you have the entire Bible that you use to study, Tapi kecuali jika saudara punya keseluruhan daripada Alkitab yang saudara biasa gunakan untuk belajar, you will most likely come to a wrong conclusion. saudara akan lebih dari biasanya akan sampai kepada itu yang salah, keputusan yang salah. So the way that I look at the Bible is this way. Jadi cara saya melihat Alkitab adalah seperti demikian. If you notice, Kalau saudara perhatikan, see if it comes up with mine. If you notice on the screen, there is if you take the first two chapters of the Bible, jadi kalau saudara perhatikan di layar yang belum keluar, kalau saudara ambil beberapa pasal pertama dalam Alkitab, and you take the last two chapters of the Bible, dan saudara ambil juga dua pasal terakhir dalam Alkitab, and I'm speaking about Genesis chapter 1 and 2, dan saya berbicara tentang Kejadian 1 dan 2, and Revelation chapter 21 and 22, dan Wahyu pasal 21 dan pasal 22. you will notice something interesting with those four chapters. Jadi saudara akan dapati sesuatu yang menarik dari keempat pasal tersebut. Number one, Yang pertama, there's a beginning ada sebuah awal in Genesis. dalam Kejadian. There's a new beginning in Revelation. Ada sebuah awal yang baru di kitab Wahyu. In Genesis, Di Kejadian, there's a perfect home. ada rumah yang sempurna. In Revelation chapter 21, 22, Dalam Wahyu 21 dan 22, there's also a perfect home. ada juga rumah yang sempurna. In Genesis, Dalam kitab Wahyu, There's a- Kejadian, there's a perfect diet. ada pola makan yang sempurna. In Revelation 21, 22, Dalam Wahyu 21 dan 22, there's a perfect diet. ada juga pola makan yang sempurna. In other words, there's a tree of life in Genesis, Dengan kata lain, ada juga pohon kehidupan di Kejadian, and there's a tree of life in Revelation chapter 21. dan juga ada pohon And kehidupan 22. di Wahyu 21-22. In the beginning, Pada awalnya, God is with man. Allah bersama-sama dengan manusia. There's face-to-face communion. Mereka berhubungan muka dengan muka. In the new beginning, Di dalam awal yang baru, God is with man. Allah bersama dengan manusia. There's a face-to-face communion. Ada juga hubungan antar muka, muka dengan muka. So everything that's in the beginning, Jadi semua hal yang ada di awal, it's in the new beginning. ada juga pada awal yang baru. So God is showing us Jadi Allah menunjukkan kepada kita, what the world was to begin with seperti apakah dunia itu kala di awal mulanya. and what the world would look like with the new beginning. Dan seperti apa dunia itu akan seperti pada awal yang barunya nanti. And so the Bible is showing you Jadi Alkitab menunjukkan kepada saudara, where man was di manakah manusia pada awalnya and where man shall be. dan di manakah manusia nantinya. And the Bible then
Dan di Alkitab kemudian all the information in the Bible seluruh informasi yang ada dalam Alkitab is to help you to understand menolong saudara untuk mengerti how to get from this beginning bagaimana sampai dari awal yang ini to this beginning, sampai kepada awal yang sana. to everything in between Jadi semua yang ada di antaranya is there for the purpose ada di sana dengan satu tujuan, of helping you to find the map to the new beginning. supaya saudara bisa menemukan peta bagaimana sampai kepada awal yang baru. But you must accept Tapi saudara harus menerima that there is a beginning bahwa ada awal mulanya, in order to be guided to the new beginning. supaya saudara bisa dituntun menuju kepada awal yang baru. Does that make sense to you? Apakah itu masuk akal? Yes or no? Ya atau tidak? You're just looking at me. Ya, saudara hanya pandang-pandang saya. You. Does that make sense to you? Apakah itu masuk akal bagi saudara? Yes? Ya. So there's a beginning and a new beginning. Jadi ada awal dan ada awal yang baru. And the Bible also is given to us Dan Alkitab juga diberikan kepada kita to take us untuk membawa kita through from the beginning to the new beginning dari yang awal sampai kepada awal yang baru. with Christ as the connecting link. Dan dengan Kristus sebagai sambungan penghubungnya. So every Bible study that we give Jadi setiap pelajaran Alkitab yang kita berikan, should not be information about the subject, janganlah sebagai informasi tentang subjeknya, but it should be to lead people to understand how Christ is the center of that lesson. tapi harus membawa orang kepada pengertian tentang bagaimana Kristus adalah pusat daripada pelajaran tersebut. Do you understand that? Apa saudara pahami itu? In other words, Dengan kata lain, if all you are doing with Bible studies jika apa yang saudara lakukan dengan pembelajaran Alkitab is sharing information about this topic and that topic hanyalah membagikan pengetahuan tentang topik ini atau topik itu, without helping that person to understand that that topic has something to do with Jesus, tanpa menolong orang tersebut untuk mengerti bahwa topik ini punya keterkaitan dengan Yesus, then you are giving information maka saudara memberikan informasi that may or may not yang bisa atau bisa juga tidak lead the person to Christ. menuntun orang tersebut kepada Kristus. Does that make sense? Apakah itu masuk akal ya? Jesus is the puzzle, Jadi Yesus itu adalah puzzle-nya, and every Bible study dan setiap pelajaran Alkitab should be a piece of the puzzle that when all are in place gives a full picture of the Messiah. haruslah menjadi tiap keping daripada puzzle itu, sehingga ketika keseluruhannya harus memberikan gambaran tentang Mesias itu. Did you get that? Apa saudara dapat itu? Yes? No? Ya, tidak? I need a response. Jadi saya butuh tanggapan ya. Yes? Ya? Okay. No? Tidak? Yes. Okay. All right. Now, if you notice up here, I have a chart. Jadi kalau saudara perhatikan di atas ini saya ada satu tabel. And I have charted all of the doctrines in the Bible from Eden to Eden. Dan saya sudah jabarkan di sini seluruh doktrin dari Alkitab dari Eden sampai kepada Eden. The Word of God, for example. Contohnya firman Allah, Christ. Kristus. What happens to people when they die? Apa yang terjadi kepada manusia ketika mereka mati? Christian adornment. Pakaian Kristiani. All of the doctrines that are in the Bible Semua doktrin yang ada di Alkitab should be haruslah done in such a way that it leads people to see Jesus as a center. dilakukan sedemikian rupa sehingga orang bisa melihat Yesus sebagai pusatnya. So what I'm going to do Jadi yang akan saya lakukan, is I'm going to go through one study with you
adalah saya akan lakukan satu pelajaran bersama dengan saudara. And then if we have enough time, Dan kalau kita punya cukup waktu, I'm going to ask somebody to pick a topic. saya akan minta seseorang untuk pilih sebuah topik. And then I will show how that topic can be covered from Eden to Eden. Dan saya akan tunjukkan bagaimana topik itu bisa diliput dari Eden sampai kepada Eden. So we'll take the Word of God first, Jadi kita akan ambil firman Tuhan terlebih dahulu. and let's chart it. Dan mari kita lakukan dalam diagram ini. I'm going to open this up a little bit because it's the display is a little too small, so it's showing. Ya, karena displaynya agak terlalu kecil. Jadi saya mau atur sedikit. So let's see, we'll take that. Let's see if that will do it. Yeah. There we are. Okay, so see that's better. Okay. Oke, baiklah. Lebih baik. In the beginning, Pada mulanya, the scripture reveals that God had a face-to-face communion with God. jadi firman Tuhan menggambarkan bagaimana Allah memiliki hubungan muka dengan And we manusia. know that's true. If you have your Bibles, you can open up your Bibles. Dan kita tahu kalau saudara punya Alkitab, saudara bisa dibuka di dalam Alkitab. In the beginning, Pada mulanya, we find that man and God were together, kita dapati bahwa manusia dengan Allah bersama-sama, and just as in the new beginning, man and God is together. dan sama juga di awal yang baru, manusia dan Allah bersama-sama. There was a face-to-face communion. Jadi ada hubungan muka dengan muka. If you look at Genesis chapter 1 and verse 28, Kalau saudara lihat di dalam Kejadian 1 pasal 28, it says that God spoke to Adam. dikatakan bahwa Allah berbicara kepada Adam. In Genesis 2 verse 15 through 17, Dan di dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17, it says that God talked to Adam dikatakan bahwa Allah berbicara dengan Adam and told him not to go to the tree of life, dan mengatakan kepadanya jangan pergi kepada pohon kehidupan, of knowledge of good and evil, pardon me. bukan pohon kehidupan, pohon pengetahuan baik dan jahat. Then he took him to the animals that he created Dan ia bawa ia kepada binatang-binatang yang sudah diciptakan and asked him to name them. dan meminta Adam untuk memberi nama kepada And he binatang-binatang. placed them in the garden as his home. Dan Allah menempatkan Adam di taman yang menjadi rumahnya. So we know that that happened in the beginning. Jadi kita tahu bahwa itu terjadi pada mulanya. We also know that in the new beginning, Kita juga tahu bahwa di awal yang baru, in Revelation chapter 21 verse 3, di dalam Wahyu 21 ayat 3, it says, "Behold, the tabernacle of God is with man, dikatakan lihatlah bahwa kemah Allah ada di tengah-tengah manusia and he will dwell with them, dan ia akan diam di antara mereka and they shall be his people, dan mereka akan menjadi umatnya and God himself shall be with them." dan Tuhan Allah sendiri akan bersama-sama dengan Do you mereka. see that? Apa saudara lihat itu? Are you looking through your Bibles? Apa saudara melihat dalam Alkitab saudara? So we're in Revelation now 21 verse 3. Jadi sekarang kita dalam Wahyu 21 ayat 3. And if you look at Revelation 22 verse 4, Dan kalau saudara lihat di dalam Wahyu 22 ayat 4, it says, "And they shall see his face, dikatakan bahwa mereka akan memandang wajahnya and God will be with them." dan Allah akan bersama-sama dengan mereka. So we find that in the beginning, Jadi kita dapat itu di awalnya and thank God it will happen again in the new beginning. dan syukur kepada Allah karena itu juga akan terjadi pada akhir di awal yang baru. What do you say? Jadi apa kata saudara? Yes, to be with God forever. Ya, kita mau bersama dengan All Allah right. selamanya. So now, Nah, sekarang something happened. jadi sesuatu terjadi. Sin came in. Jadi dosa itu merasuk. And when sin came in, Dan ketika dosa itu datang, it separated from man from God. dosa itu memisahkan Allah dengan manusia. But God did not want to be separated from his children. Tetapi Allah tidak mau dipisahkan dari anak-anaknya. So God
gave man counsel before sin. Jadi Allah memberikan kepada mereka nasihat-nasihat mengenai dosa. And if man needed counsel before sin, Dan jika manusia perlu nasihat sebelum dosa, when sin came in, he didn't even needed more counsel. ketika dosa itu datang ya manusia butuh lebih banyak lagi nasihat-nasihat peringatan. But there was a problem. Tapi ada masalah, There's a separation. ada pemisahan ini. So God had to put in place a system Jadi Allah harus membuat suatu sistem that he could continue to communicate with man. sehingga ia boleh terus berkomunikasi dengan manusia. And so Jadi Adam, Adam who was created, diciptakan. God now is having to give instruction to Adam. Nah, sekarang Allah harus memberikan petunjuk-petunjuk kepada Adam. But he does not have the privilege of the face-to-face communion. Tapi sekarang ia tidak punya lagi hak untuk hubungan muka dengan muka. Man has fallen, Karena manusia sudah jatuh. and God desperately needed to guide him. Dan Allah itu sungguh sangat harus menuntunnya. And man desperately needed God's guidance. Dan manusia itu sangat-sangat butuh tuntunan Allah. And so from Adam, Jadi dari Adam, he had a son named Seth. ia punya putra yang bernama Seth. And the reason why this is interesting is this. Dan kenapa ini menarik adalah karena ini. When Eve had two boys, Ketika Hawa memiliki dua putra, Abel and Cain, ya Habel dan Kain, Eve thought jadi Hawa mengira that one of these boys was a Messiah. salah satu dari keduanya ini adalah Mesias itu. But the word used in the Bible is not Messiah. Tapi kata yang digunakan dalam Alkitab bukanlah Mesias. The word used is seed. Tapi yang disebutkan itu adalah sebagai keturunan. So God had promised Eve the seed. Jadi Allah menjanjikan kepada Hawa seorang keturunan. So Eve then realized that it was not Cain. Cain could not be the seed. Lalu Hawa pun menyadari bahwa itu tidak bisa Kain tidak bisa menjadi keturunan She itu. thought it was Abel. Lalu ia mengira inilah Habel. But then Abel was killed. Tapi kemudian Habel dibunuh. So now there was no hope Jadi sekarang tidak ada lagi harapan. until Sampai another seed came. keturunan yang lain itu datang. Look at Genesis chapter 4 verse 25 and 26. Lihat di dalam Kejadian pasal 4 ayat 25 dan 26. And there it says, Dan di sana dikatakan, if you're there already, kalau saudara sudah di sana, Genesis 4, 25 and 26, di dalam Kejadian 4 ayat 25 dan 26, it says that Eve had another child born. dikatakan bahwa Hawa memiliki putra yang lahir lagi baginya. But notice it uses the word seed. Tapi perhatikan bahwa ini menggunakan kata keturunan. And she says, God has given me another seed instead of Abel. Katakan Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Do you see that? Jadi saudara lihat itu. So there was hope revived in Eve. Jadi ada harapan yang bangkit kembali dalam diri Hawa. And the hope was confirmed Dan harapan itu dikonfirmasi because in verse 26, karena di dalam ayat yang ke-26 it says that man began to call upon the name of the Lord through Seth. dikatakan bahwa manusia mulai memanggil kepada Allah, memanggil nama Allah melalui Seth ini. So God spoke to Adam, Jadi Allah berbicara kepada Adam and Adam spoke to Seth. dan Adam berbicara kepada Seth. So the counsels of God Sehingga nasihat-nasihat dari Allah and all the stories of the fall and everything dan seluruh kisah tentang kejatuhan dan semuanya were given to the children. diberikan kepada anak-anak mereka. So God's counsel Sehingga nasihat-nasihat daripada was Allah passed from father to son to son to son to son. diturunkan dari bapa kepada putranya, putranya dan putranya. So Jadi Enoch came, datanglah Henok, the seventh from Adam, yang ketujuh dari Adam. and Enoch was a prophet. Dan Henok ini adalah seorang nabi. What is that? Apa maksudnya itu? It's a special person that God selects to communicate his teachings through. Itu adalah orang yang khusus dipilih oleh Allah untuk menjabarkan pengajaran-pengajaran dari Allah. And so Jadi, the communication is going from Adam to Seth to Enoch to Noah. komunikasinya itu dari Adam ke Seth, ke Henok, lalu ke Nuh. Okay? So what's happening then
Dan yang terjadi adalah is that in the beginning, pada mulanya from Adam to Noah, dari Adam sampai kepada Nuh there is verbal communication. ada komunikasi secara verbal. What kind? Jadi jenis yang seperti apa? Verbal. Yang secara verbal. You have to understand Jadi saudara harus pahami that in the beginning, bahwa pada mulanya, man's computer jadi komputer daripada manusia, had several terabytes. jadi ada memorinya itu ada berapa terabyte. But Tapi as sin affected mankind, karena dosa sudah mempengaruhi manusia, he ended up with megabytes. jadi dia cuma turun jadi cuma megabyte saja. You understand what I'm saying? Jadi saudara paham apa yang saya bilang? So before, Jadi sebelumnya man could remember precisely exactly what God said. manusia bisa mengingat secara tepat dan jelas apa yang dikatakan oleh Allah. But as the mind deteriorated Tapi sementara pikirannya mulai menurun through sin, oleh karena dosa, man began to forget God's counsel. jadi manusia mulai lupa akan nasihat-nasihat So Allah. God is communicating. Jadi Allah memberi komunikasi. We know that God used Seth. Jadi kita tahu bahwa Allah menggunakan Set, We know that God used Enoch. kita tahu Allah menggunakan Henok, We know God used Methuselah. kita tahu Allah menggunakan Metusala, We know God used Noah. tahu Allah menggunakan Nuh. You see what's going on? Jadi saudara lihat apa yang terjadi. God is desperately trying to save man through his counsels. Jadi Allah itu begitu sangat ingin menyelamatkan manusia melalui nasihat-nasihat. And all of this is through verbal communication. Dan semuanya ini melalui komunikasi verbal. Then from Noah we go to Abraham. Lalu dari Noah kita sampai kepada Nuh. And I want you to Abraham. note, look at this verse. Dan yang harus kita perhatikan dalam ayat ini, Recently a man asked me the question. jadi baru-baru ini ada seorang yang bertanya kepada saya. He called me up and he said, "Pastor, I need your help." Jadi dia telepon saya dan katakan, "Pendeta, saya butuh bantuan." He said, "This man is telling me that in the Old Testament, before the law was written, there was no law." Jadi katakan bahwa ada orang yang bilang kepada saya bahwa di dalam perjanjian lama sebelum hukum itu ditulis tidak ada hukum. And I said, he says that because he doesn't know. Ya saya katakan, dia bilang begitu karena dia nggak tahu. So I told him, I said, look at Genesis Jadi saya bilang kepada dia, lihat chapter dalam kejadian, 26, verse 5. dalam kejadian 26 ayat 5. What does it say? Apa katanya? Genesis 26, verse 5. Kejadian 26 ayat yang kelima. It says that Abraham, Katakan, karena Abraham, what did Abraham do? apa yang Abraham lakukan? He kept the Dia apa? commandments, Memelihara kept the hukum, laws, memelihara kewajiban, kept the dan juga statutes. perintah. But was any of this written Tapi apakah in the time of Abraham? hal-hal tersebut dituliskan pada zaman No. Abraham? Tidak. So how did Abraham know those things? Jadi bagaimanakah Abraham mengetahui Through hal verbal itu? communication. Melalui komunikasi Do verbal. you understand? Jadi saudara paham itu? Your parents have told you things that you know. Jadi orang tua saudara sudah jelaskan, katakan kepada saudara tentang hal-hal yang saudara ketahui. They taught you how to eat and how not to eat. Jadi sudah kasih tahu apa yang bagaimana makan dan Right. apa yang tidak boleh dimakan. They taught you how to go and not to go. Jadi bagaimana harus pergi dan jangan pergi. They might have told you about your grandparent, your grandmother, your grandfather. Ya mungkin cerita tentang ya kakek nenek. Okay? All verbal communication. Ya semua adalah komunikasi yang bersifat verbal. And so when we come to Abraham, Dan sehingga kita sampai kepada Abraham, nothing was written belum ada yang tertulis because it was all being stored in the mind. karena semuanya itu disimpan di dalam kepala. And it was being passed down by generation to generation Ya to dan generation. itu disampaikan dari generasi ke generasi. Can you see that? Ya, saudara bisa lihat itu. And we know that Abraham's children understood this Dan kita tahu bahwa anak-anak Abraham mengerti hal ini. because when Jacob lied, Karena ketika Yakub berbohong, he knew he was wrong. dia tahu bahwa ia salah. Is that true? Benar? How did Jacob know that lying was wrong? Bagaimanakah Yakub tahu bahwa berbohong itu salah? Because he had been told, Karena ia sudah diberitahu, "Thou shalt not bear false witness." bahwa jangan mengucapkan saksi dusta. Do you understand? Apa saudara paham ini? When Joseph was tempted, Ketika Yusuf itu dicobai, digoda, the son of Jacob, jadi putra daripada and Yakub, the wife of Potiphar wanted him to lie with her, sementara istri daripada Potifar ingin supaya ia tidur dengannya, what did Joseph say? apa kata Yusuf?
Oh, how can I commit this sin against God? Oh, bagaimanakah saya dapat melakukan dosa Okay. ini di hadapan Allah? So we have Joseph. Jadi kita Genesis ada 39 verse 9. Dalam Kejadian 39 ayat 9. How did Joseph know that adultery was sin? Bagaimanakah Yusuf tahu bahwa perzinahan itu adalah dosa? Because he already knew the law. Karena ia sudah tahu hukum. It was oral. Itu diberitakan secara oral. God never forsook his children. Jadi Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. God always counseled his children. Allah selalu memberikan nasihat-nasihat kepada anak-anaknya. And because of that, Dan oleh karena itu, it helped them to make the right decision, itu membantu mereka untuk membuat keputusan yang benar. which kept them close to God. Yang menjaga mereka selalu dekat Then- dengan Allah. Kemudian, As we continue, sementara kita lanjutkan, for 2,600 years, selama 2600 tahun, it was verbal communication. itulah komunikasi yang bersifat That's a verbal. long time for verbal communication. Nah, itu adalah masa yang panjang bagi komunikasi verbal. Now, how do I know it's 2,600 years? Dan bagaimana saya tahu itu 2600 tahun? Because Moses Karena Musa began to write the Bible mulai menulis Alkitab in 1400 before Christ. tahun 1400 sebelum Masehi. So, if you take from Christ back, it's 4,000 years. Jadi kalau saudara ambil dari Kristus dan mundur itu sekitar 4000 tahun. So, if you take 1400 Dan kalau saudara kurangi itu 1400 tahun, and you add 2,600, berarti saudara dapati 2600 tahun. you get to 4,000. Nah, makanya dapatlah itu 4000 Okay? tahun. So, for 2,600 years, Jadi selama 2600 tahun, God is communicating with his children, Allah berkomunikasi dengan anak-anaknya. to those who want to listen. Kepada mereka yang mau mendengar. Because we know Karena kita tahu that the others that God created bahwa yang lain yang juga diciptakan Allah did not listen. tidak mau mendengar. They turned to other counsels. Mereka berpaling kepada nasihat-nasihat lain. And they began to worship this God and this thing and that thing. Dan mereka mulai menyembah Allah ini, Allah yang itu, hal ini, hal itu. Just like in Indonesia, Jadi seperti di Indonesia ini. you have a lot of gods. Jadi ada banyak Allah-Allah lain. Is that true? Benar? Strange looking gods. Iya, dewa-dewa Allah-Allah yang ya kelihatannya aneh. A man's face with an elephant's trunk. Jadi muka manusia tapi dengan belalai gajah. But Tapi who has ever seen that in real life? siapa yang pernah lihat hal yang demikian dalam kehidupan nyata? How many of you have seen a man with an elephant's trunk? Siapa yang pernah lihat manusia dengan belalai Anybody? gajah? Ada yang pernah lihat? No. Tidak. And so, Jadi- man became confused. Manusia itu jadi bingung. And the Bible says that the man turned the image of God into animals. Dan dikatakan bahwa manusia itu mengubahkan gambaran Allah menjadi gambaran daripada hewan-hewan. So, how important then was the counsel of God? Jadi betapa pentingnya itu nasihat-nasihat Allah. It kept his children Nasihat-nasihat itu menjaga anak-anaknya with an understanding of what their origin was dengan sebuah pengertian dari mana asal muasal daripada mereka and what their final goal should be. dan apa tujuan akhir dari mereka seharusnya. Man was counseled Jadi manusia itu sudah diberikan nasihat that he came from a divine created being, bahwa manusia a itu creator being, diciptakan dari sebuah pencipta ilahi yang menciptakan semua hal. and that his origin was not to animals, Dan bahwa awal mulanya itu bukanlah daripada hewan, but to God. tapi dari Allah. And that his goal Dan tujuannya was to be reunited back again with that God that made them. adalah untuk dipersatukan kembali dengan Allah yang menciptakan mereka. So you see how important the Word of God is here. Jadi saudara sudah dapati betapa pentingnya firman Allah ini di sini. So finally, Dan pada akhirnya God gave them verbal communication, Allah memberikan kepada mereka komunikasi yang bersifat and through verbal. Moses, Dan kepada Musa, God gave them written communication. Allah memberikan kepada mereka komunikasi tertulis. So the Old Testament is begun Jadi inilah dimulainya perjanjian lama. 1400 years before Christ. God spoke to Moses 1400 tahun sebelum Masehi Allah berbicara kepada Musa. and began to reveal His truth to them. Dan mulai menjabarkan kebenaran-kebenarannya kepada mereka. And the Scripture reveals Dan firman Tuhan in Exodus mengabarkan 17 and verse 14 di dalam Keluaran 17 ayat 14 that God spoke through
to Moses. Bahwa Allah berbicara melalui kepada Musa. Press that button again. Maybe we should have prayer together. Shall we pray? Ya, mungkin kita harus berdoa sekali lagi. Kita berdoa. Loving Father, Bapa yang penuh kasih. we know that there's always an enemy seeking to distract. Kami tahu bahwa selalu ada musuh yang mencoba untuk mengalihkan perhatian kami. And we pray that you will help us. Dan kami mohon agar Engkau boleh menolong kami. Put your hand over our equipment Biarlah kiranya Engkau menjamah daripada perlengkapan kami. and bless us as we study. Dan berkatilah kami sementara kami belajar. In Jesus' name, Dalam nama Yesus, amen. amin. And so, Jadi, in Genesis, dalam Kejadian, we see that God speaks directly to Moses kita melihat bahwa Allah berbicara langsung kepada Musa. and writes the counsel that mankind had all along. Dan memberikan nasihat-nasihat tentang bagaimana manusia itu harus hidup, berhubungan. So now there is written communication. Jadi sekarang sudah ada komunikasi tertulis. So there's verbal, Jadi ada yang lisan, and if you didn't get it straight from the verbal, dan kalau saudara tidak dapat itu langsung daripada yang bersifat lisan, now you have the written. nah sekarang ada yang tertulis. So you have the verbal Jadi ada yang lisan, plus the written. dan ada juga yang tertulis. And the written Dan yang tertulis ini is for the purpose of writing it down so that you know you can always go back to it in case you forgot. jadi ada dengan tujuan supaya itu bisa tertulis sehingga ketika saudara lupa, saudara bisa baca kembali. Now, as we continue, Nah, sementara kita lanjutkan, I'm going to disconnect this because it's locked up my computer. nah ini bikin komputer But saya we'll jadi keep hang. going. Tapi kita terus lanjutkan. Yep. Just leave it alone and I'll try to get it to function. As we continue, Jadi sementara kita lanjutkan, we see then that God now has given something called prophets. jadi kita lihat bahwa sekarang Allah memberikan apa yang disebutkan sebagai nabi-nabi. And in the book of Amos, chapter 3 and verse 7, Dan di dalam kitab Amos pasal yang ketiga ayat ke-7, you have Amos chapter 3 verse 7. jadi saudara buka kitab Amos pasal 3 ayat yang ke-7, The Bible says there, Alkitab mengatakan di sana, surely the Lord God tentunya Tuhan, sungguh doeth Tuhan Allah, nothing, tidak berbuat sesuatu but he revealeth his secrets unto his servants the prophets. tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. So what does God do? Jadi apakah yang Allah lakukan? He reveals his secrets Ia menyatakan rahasia-rahasianya through his servants kepada hamba-hambanya who are called the prophets. yang disebut sebagai nabi-nabi. No, that's not the problem. No. And so, Jadi God then, through his Allah prophets, lalu Allah melalui nabi-nabinya begins to write down his counsels. mulai menuliskan nasihat-nasihatnya. Do you see that? Sudah lihat itu? Surely the Lord God doeth nothing, but he revealeth his secrets unto his servants. Sungguh Tuhan Allah tidak prophets. berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. So God has been consistent. Jadi Allah sudah selalu konsisten. He has always done everything possible Dia selalu melakukan apa saja yang mungkin to give counsel to his children, supaya boleh memberikan nasihat kepada both anak-anaknya, verbally baik secara lisan and written. dan juga secara tertulis. So Jadi he continues to give counsel through the major prophets and the minor prophets. Dia memberikan nasihat-nasihat melalui nabi-nabi besar maupun nabi-nabi kecil. He speaks through Isaiah and through Jeremiah, Ia berbicara melalui Yesaya dan juga Yeremia, through Hosea, through Daniel, through Noah, melalui Jonah, etc. Hosea, Daniel dan juga Yunus. So he is now writing the counsels that had been given to them from the beginning. Jadi ia menuliskan nasihat-nasihat yang sebenarnya sudah diberikan sejak awalnya kepada mereka. And all of the experiences in the Bible there Dan setiap pengalaman yang ada di dalam Alkitab itu are to help us to understand adalah supaya membantu kita mengerti that we need to focus on the goal
bahwa kita harus berfokus kepada tujuannya, but that there are obstacles on the way. tetapi selalu ada halangan rintangan sepanjang jalannya. And it shows that through the people of Israel. Dan itu dapat ditunjukkan melalui bangsa Israel. The blessings that came when they followed God. Jadi berkat-berkat yang datang ketika mereka taat kepada Allah. And the problems that came when they didn't follow God. Dan juga masalah-masalah yang muncul ketika mereka berpaling daripada Allah. So when they kept God's counsel, Jadi ketika mereka mengikuti perintah-perintah nasihat Allah, they became the nation of the pride of the world. mereka menjadi bangsa yang begitu dibanggakan oleh dunia. When they turned away from the counsel, Tapi ketika mereka berpaling dari nasihat tersebut, they became despised and persecuted, etc. mereka disiksa, tertindas. But all of this was to show how God was still leading His people in spite of all of these problems. Tetapi ini hanyalah untuk menunjukkan bahwa Allah masih menuntun umatnya meskipun ada And banyak that's why masalah-masalah. Paul wrote, Nah, itu yang saya sebutkan sebagai, these things have happened to them jadi ini hal-hal ini sudah terjadi bagi mereka for our instruction and our admonition. supaya menjadi nasihat bagi kita, menjadi sebuah peringatan bagi kita. So you continue to trace all that God's done. Jadi kita terus lanjutkan lihat apa yang Allah sudah lakukan. So you have all His guidings, Jadi saudara lihat bahwa ada semua tuntunan Allah the verbal, secara lisan, the written communication, komunikasi tertulis, and the experiences of people that were to be lessons to us. dan juga pengalaman daripada orang-orang yang adalah supaya menjadi pelajaran bagi kita. So all of this Dan semuanya ini put together the counsels of God. ya disatukan menjadi nasihat-nasihat Allah. And so Sehingga the prophets wrote, sang nabi menuliskan, and God gave them more things to write. dan Allah memberikan kepada mereka ya lebih banyak hal untuk And dituliskan. then through the prophet, God would warn them about situations that they had to avoid. Dan melalui nabi itu Allah memberikan ya peringatan tentang keadaan-keadaan yang harus mereka hindari. And finally, Dan akhirnya by the time of Malachi, which is 400 years before Christ, pada zaman Maleakhi kira-kira 400 tahun sebelum zaman Kristus, God had given enough counsel Allah sudah memberikan cukup that nasihat-nasihat if anyone would follow it, yang sehingga jika siapa saja yang mau menurutinya, they would be blessed. mereka akan terberkati. And it didn't matter who would follow. Dan itu tidak peduli siapa yang mau turut. If they followed, Kalau mereka ikuti, they were blessed. mereka akan diberkati. For example, Contohnya, today you have Hindus. jadi pada hari ini saudara ada umat Hindu. Most Hindus are vegetarian. Dari kebanyakan daripada umat Hindu adalah vegetarian. When you follow a better lifestyle, Jadi ketika saudara ikuti pola hidup yang lebih baik, what happens to the quality of life? apa yang terjadi dengan kualitas hidup saudara? Is it worse or better? Jadi lebih buruk atau lebih baik? It's better. Ya lebih baik. Do you understand? Jadi saudara paham ini? So if you're a Hindu and you follow it, Dan kalau misalkan saudara seorang Hindu dan saudara ikuti itu, you're blessed. You get the benefits. ya saudara diberkati, saudara dapatkan keuntungannya. If you're an atheist and you follow it, Kalau saudara seorang ateis dan saudara ikuti, you're blessed. You're benefited. ya saudara akan diberkati dan dapat juga keuntungan-keuntungan So tersebut. all the counsels were there. Jadi seluruh nasihat-nasihat itu ada di sana, But tapi they heard, mereka mendengar, they read, mereka membaca, but now they need to see. tapi sekarang mereka perlu untuk melihat. So God then Jadi Allah kemudian needed to bring to them the visible communication. perlu untuk membawa kepada mereka komunikasi yang dapat terlihat. And who was that? Dan siapakah itu? It was Christ. Itulah Kristus. The Messiah Ya, Sang Mesias itu would come and live out the counsel before people. yang akan datang dan menghidupkan seluruh nasihat-nasihat itu di hadapan bangsa. So if you misunderstood what you heard, Sehingga ketika kalau saudara itu salah paham terhadap apa yang in saudara the dengar, life of the Messiah, you would get the balance. di dalam hidup daripada Sang Mesias itu saudara akan dapatkan yang If you seimbang itu. misunderstood what you read, Kalau saudara salah paham tentang apa yang saudara the baca, life of Christ would then help you to come to understand it correctly. nah kehidupan Kristus akan boleh membawa saudara ke dalam suatu So pengertian now you yang had tepat. verbal, Jadi sekarang saudara ada dapat yang lisan, and what else? apa yang berikutnya? Written, Tertulis, and what else? dan berikutnya apa? Visible communication. Yang komunikasi yang terlihat. Isn't the Lord good? Ya, apakah hal itu bukan hal itu baik? He knows we're not too smart now.
Nah, Allah tahu bahwa sekarang kita ini sebenarnya nggak terlalu pintar. Sin has had its effect on mankind. Jadi dosa itu sudah ada akibatnya terhadap umat manusia. And God now gives us a visible communication. Dan Allah sekarang memberikan kepada kita komunikasi yang And that's why terlihat. Jesus said, Dan itulah sebabnya Yesus if you have katakan, seen me, lihatlah kepadaku, you have seen my Father. maka engkau sudah melihat kepada Bapakku. And that's why he is called the Word. Dan What is itulah it called? sebabnya ia disebutkan sebagai The Word. firman. In Christ, Dalam Kristus, all the counsel that he has given through the ages jadi seluruh nasihat yang sudah ia berikan dalam sepanjang masa, gets fine-tuned. akhirnya boleh disarikan. Now you get a clear understanding. Sehingga saudara mendapatkan pengertian yang jelas sekarang. Now what's interesting Nah, apa yang menarik di sini, is that you have 66 books, jadi saudara ada 66 kitab, 39 in the Old Testament, 27 in the New Testament. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. But as you read through the book, Tapi sementara jika saudara baca dari kitab ke kitab, it doesn't sound like many voices, it sounds like one voice. itu tidak terdengar seperti ada banyak suara-suara, tapi hanya satu suara saja. And you see then the consistency of our God giving counsel to guide his children. Dan saudara bisa lihat betapa konsistennya Allah memberikan nasihat bagi anak-anak umatnya. Now, the word then becomes flesh. Nah, sekarang firman itu menjadi manusia. And you know what's interesting? Dan saudara tahu ini menarik, That all of the communication that heaven has sent to us bahwa semua daripada komunikasi yang surga sudah kirimkan kepada kita, has come through Christ. akhirnya datang melalui Kristus. Through who? Datang melalui siapa? Through Christ. Melalui Kristus. You remember Jacob had a dream. Jadi saudara ingat bahwa Yakub itu memiliki suatu mimpi. And what did he see? Dan apakah yang ia lihat? He saw a ladder. Ia lihat sebuah tangga. Who was that ladder? Siapakah tangga itu? It represented Jesus. Nah, itu melambangkan Kristus. Jesus connected heaven Yesus menghubungkan surga and earth. dan bumi. And through him, Dan melaluinya, all the communication that we have seluruh komunikasi yang kita miliki has come. datang. So now you have the verbal Jadi sekarang sudah ada yang lisan, and you have the written dan ada yang tertulis, and now you have the visible. dan ada juga yang terlihat. Amazing. Ya, luar biasa ya. How much God loves his children. Betapa Allah mengasihi anak-anaknya. You know how it is with some of us, right? Jadi saudara tahu ya demikian bagi beberapa dari kita. Mom says, Jadi ibu katakan, I don't want you to go over there. oh jangan pergi ke sana. And what happens? Tapi apa yang terjadi? You go. Ya tetap pergi. That true? Benar? Now he's being careful. Hanya kadang-kadang saja. Sometimes. Jadi bilang ya, kadang-kadang. All right? Ya. But when we do, Tapi ketika kita lakukan, what do we show? apa yang kita tunjukkan? We show that we Kita tunjukkan don't want to follow the counsel. bahwa kita tidak mau mengikuti nasihat tersebut. We think that we're smarter Kita pikir bahwa kita lebih pintar than our parents. daripada orang tua kita. Is that true? Benar? When you grow older, Ketika saudara bertumbuh lebih tua lagi, you wonder how your parents got so smart, saudara bertanya-tanya gimana orang tua itu bisa begitu pintar. right? Ya, All of a sudden it makes sense. Oh, now I understand why mom said that. ya akhirnya semua menjadi jelas. Oh ya, kenapa nih mama bilang begitu? The same thing is with our God. Yes, hal yang sama juga dengan Allah kita. Our Lord Tuhan kita is our Father, adalah Bapa kita. and He has given us counsel. Dan ia sudah memberikan nasihat-nasihat. But His counsel is to benefit us. Nah, nasihat ini adalah untuk kebaikan bagi kita. So, my father Jadi ayah saya, was one of 13 children. jadi ayah saya itu adalah anak dari 13 bersaudara. But he's the only one that became a Seventh-day Adventist. Tetapi ia adalah satu-satunya yang menjadi seorang Advent. Now, the results are this. Nah, hasil daripada hal itu, My father's family were very wealthy, jadi keluarga ayah saya itu ya sangat berada. but they ate everything and drank Jadi everything. mereka makan segala hal, minum segala hal. My father left home when he was 13, Jadi ayah saya meninggalkan rumah ketika ia berusia 13 tahun. and he also did the same thing. He ate everything and drank everything. Ia juga lakukan hal yang sama, ia makan semua, minum semua.
sampai he met the Messiah. ia bertemu dengan Mesias. When he gave his heart to Christ, Ketika ia memberikan hatinya kepada Kristus, he quit drinking, ia berhenti minum-minum, he quit smoking, berhenti merokok, he quit saying bad words. berhenti katakan ucapan He changed his umpatan-umpatan. diet. Ia ganti He pola didn't makannya. eat, he didn't eat everything. Dia tidak makan segala hal. He followed the counsel of the Bible. Ia ikuti nasihat dari Alkitab. So, Jadi, he just died. beliau baru saja meninggal. He was 99 and a half. Umurnya 99,5 tahun. All his siblings Ya, seluruh saudara-saudaranya yang lain died at 60, at 40, and younger. ya meninggal usia 60, usia 40, bahkan lebih muda. So did the counsel benefit my father? Jadi apakah nasihat itu memberi kebaikan bagi ayah saya? Yes? Ya, Yes. ya. I'm 70 years old now. Nah, sekarang saya usia 70 tahun. How old? Berapa? You're looking at me and you say, you're lying, you're not 70. Nah, saudara lihat kepada saya, bohong itu, nggak mungkin 70. But I changed and accepted the counsel of God. Tapi saya berubah dan saya terima itu nasihat-nasihat Allah. And the result Dan hasilnya is that people don't believe me anymore. adalah orang nggak percaya lagi kepada saya. Okay. So, Jadi, the counsels of God nasihat-nasihat daripada Allah are for you and for me. adalah bagi saudara dan saya. If you follow them, Kalau saudara ikuti itu, you will be blessed. saudara akan diberkati. You will benefit. Saudara akan mendapatkan kebaikan. That's why the Jewish people Itulah sebabnya kenapa bangsa Yahudi have always been the best of everything. selalu menjadi yang terbaik dalam segala hal. If you music, Kalau dalam hal musik, the people up in the world in music are Jews. jadi orang-orang maestro yang hebat di dunia ini ya orang-orang Yahudi. Science, Dalam ilmu the pengetahuan, people up in the high levels of science are Jews. ya orang-orang top di ilmu pengetahuan adalah orang Yahudi. You understand Jadi saudara paham itu, the truth? ya itulah kebenaran. Money. Dalam hal The uang, people up there who have a lot of money are Jews. ya orang-orang yang banyak duitnya ya orang Yahudi. So you follow the counsel, Jadi saudara ikuti nasihat-nasihat, you're blessed. ya saudara diberkati. You don't follow the counsel, Saudara tidak ikuti nasihat, you're cursed. ya saudara ya terkutuk. Do you understand? Saudara paham itu? So God has given us His word. Jadi Allah memberikan kepada kita firman-Nya. Now, if you see then, Jesus Dan kalau saudara lihat itu Yesus gave the word memberikan firman in the verbal, dalam bentuk lisan, the written, tertulis, and the visible. dan yang terlihat. And then He told His followers Dan ia katakan kepada para to pengikutnya share His counsel with the world. untuk membagikan nasihat-nasihat kepada seluruh dunia. And you and I now Dan sekarang saudara dan saya are benefited ya diuntungkan by that wonderful counsel. oleh karena nasihat tersebut. It brings peace of mind, Berikan damai sejahtera, it brings peace of heart, berikan ya kedamaian dalam hati, it gives you direction in life, berikan arah dalam hidup, it keeps you from making mistakes that others make. dan itu menjaga saudara dari membuat kesalahan yang orang lain buat. You have a healthier life. Jadi saudara punya hidup yang lebih sehat, In many ways, you are blessed. dan dalam banyak hal What do saudara you say? diberkati. Bagaimana? Amen? Saudara? Amin. Yes. All because of Jesus. Ya, semua oleh karena Yesus. He is the means of communication. Ya, dan ia punya cara-cara untuk So you berkomunikasi. can see then with the word, Jadi saudara dapat lihat start here. melalui dengan firman Allah mulai di sini We trace the word kita sudah through ikuti history. firman ini di sepanjang sejarah, And as we follow the word, we grow and become sanctified. dan sementara kita ikuti firman itu kita akan bertumbuh dan akan disucikan. And so that's why the Bible is declared to be the word of God. Itulah sebabnya Alkitab menyatakan sebagai firman Allah. You see, what you hold in your hand Jadi saudara yang saudara pegang dalam tangan saudara is not just another book. bukan hanya buku ya seperti buku yang lain, It is sacred. tapi ini kudus. The counsels in it Nasihat-nasihat yang terdapat di dalamnya are spirit and life. adalah roh dan hidup. They open up your mind. Itu dapat membuka pikiran saudara. When I was young, Ketika saya masih muda, about your age, kira-kira seumur I didn't like school. saya nggak suka sekolah. So I got left back in 5th grade. Jadi saya itu tinggal kelas waktu kelas 5. And they considered me a dummy. Dan mereka pikir saya ini adalah orang bodoh. I got left back in 8th grade. Dan kelas 8, 2 SMP saya And juga
kelas. And they only promoted me to 9th grade because I was too old to stay in 8th grade. Dan satu-satunya alasan kenapa saya naik kelas 3 SMP adalah karena saya terlalu tua kalau dibiarin di kelas When they 2. gave me a test to see how smart I was, Kalau mereka kasih ujian untuk lihat seberapa pintar saya, they found out I wasn't very smart. mereka dapati bahwa saya nggak terlalu pintar. I was called an imbecile. Saya dibilang sebagai orang dungu. So, Jadi, I left school. saya tinggalkan sekolah. And I got into music. Dan saya mulai masuk main-main musik. But Tapi, I was going down the wrong direction. saya sedang sementara menuju kepada arah yang salah. When my brothers became Seventh-day Adventists, Ketika saudara-saudara saya menjadi Advent, and they shared me the Bible, dan mereka bagikan kepada saya Alkitab, and I had a conversion experience, dan saya mengalami pengalaman pertobatan, I decided I wanted to eat all I could from that book. saya mau putuskan mau dapatkan semua kebaikan dari buku ini. So all my music I threw away. Jadi semua musik-musik saya buang. And every moment I could find, I would read the Bible. Dan setiap saat yang dapat saya dapatkan, saya Now mau I have baca to tell Alkitab. you, Dan saya katakan kepada saudara, I didn't read well. saya bukan pembaca yang baik. My reading level, Jadi level daripada kemampuan baca even though I saya, was 21 years old, walaupun saya waktu itu umur 21, was like a kindergarten reading level. tapi kemampuan bacanya kayak anak TK. And I was too embarrassed to let people know that. Dan saya terlalu malu untuk kasih orang tahu. So I got myself a dictionary Jadi saya ambil itu kamus and commentaries dan juga Bible komentari, to find out how do you read, what does this word mean? supaya bisa tahu apa nih arti daripada kata ini. And so Jadi I continued to read. saya terus baca dan baca. Read. And then I began to share with people what I was reading. Dan saya mulai bagikan dengan orang-orang apa yang saya baca. And then I was taken to the army. Dan saya lalu masuk militer. In the army, Di dalam tentara, I decided to see if I could get a high school diploma. saya coba cari cara supaya bisa dapat itu ijazah SMA. And the man said, no, you better take some classes first before you take the test. Ya, tapi orangnya bilang jangan, harus ambil dulu kelas-kelas sebelum ambil ujiannya. I said, no, I'd rather take the test. Tidak, saya mau langsung ambil ujian. If I take the test and I really fail, then I won't even worry about classes. Forget it. Jadi tapi kalau saya coba ambil ujian dan benar-benar gagal total, ya udahlah, nggak perlu lagi tuh ambil But kelas-kelas. if I take the test and do okay, then I'll go take some classes. Tapi kalau saya ambil ujiannya dan ya mungkin masih oke, ya saya akan ambil Oh. kelas-kelas. He thought, well, that makes sense. So he said, okay. Ya dia pikir ya itu masuk akal, jadi oke, boleh. So I took the test. Jadi saya ambil ujiannya, I passed them all. saya lewati semua, lolos. I passed English and social studies and science and all that. Jadi saya lulus ujian bahasa Inggris, sosial dan juga ya semuanya itu. The dummy passed. Jadi orang yang dungu itu tadi akhirnya So lulus. then I got all excited. Dan sekarang saya jadi I semangat. realized something was happening. Saya sadari sesuatu The sementara word sedang was terjadi. expanding my mind. Jadi firman Allah itu mengembangkan pikiran Do saya. you understand? Saudara pahami itu? And I continued to study and study. Dan saya lanjutkan untuk belajar dan belajar. Today I have 2 doctorate degrees. Sekarang saya punya 2 gelar S3. So the dummy at least learned to read. Jadi paling enggak orang yang dungu tadi ya belajar baca. But what helped my mind? Tapi apa yang menolong pikiran word of saya God. adalah firman Allah. Jesus said, Yesus katakan, my words are spirit, kata-kataku adalah roh, my words are life. kata-kata firmanku adalah hidup. And so, the purpose of the word Jadi tujuan daripada firman is to instruct us adalah untuk mengajarkan to know kita how to get from here, bagaimana caranya dari sini through here, sampai kepada yang di sana and up to here. dan akhirnya naik ke yang di sana. So children, Jadi anak-anak, you want to get over there? mau sampai yang di sana itu, What must you use? apa yang harus saudara gunakan? The Bible. Ya, Alkitab. The Bible is not just a book. Jadi Alkitab bukan hanya It buku is belaka, God's counsels tapi itu adalah kumpulan nasihat Allah to benefit your life. yang boleh membawa kebaikan bagi hidup saudara. And so through it, Jadi melalui itu we are sanctified, which means we're made holy. kita disucikan atau dibuat menjadi kudus. It is of no private interpretation. Jadi ini bukan kepada interpretasi pribadi. Jesus is the main focus. Jadi fokus utamanya adalah Yesus. Salvation is found in the Bible. Keselamatan didapati dalam It Alkitab. gives you guidance and doctrines and correction and instruction. Memberikan tuntunan, doktrin, pembenaran dan juga petunjuk. It has power to penetrate the thoughts and to cleanse the thoughts.
memiliki kuasa untuk menembus pikiran dan membersihkan pikiran. Faith is increased by the Word of God. Jadi iman itu bertumbuh oleh karena firman. You begin to partake of the divine nature through the Word of God. Jadi kita mulai mengambil bagian di dalam keilahian melalui firman You Allah. receive power to resist evil. Kita dapatkan kuasa untuk melawan kejahatan. It becomes a light in your life, Itu menjadi terang dalam hidup saudara. and you find truth. Dan akhirnya dapatkan kebenaran. All in that precious book. Nah, semuanya itu dalam buku yang berharga. How many ini. of you are thankful for that book? Jadi berapa dari sini yang Are you? bersyukur atas buku ini? Amen. What do you say? Amin. Praise the Lord. So you see then Jadi saudara lihat itu, that Bible study I just gave you on the Bible alone bahwa pelajaran Alkitab yang saya berikan dari Alkitab ini saja leads you to who? menuntut saudara kepada siapa? To Jesus. Pada Yesus. He is the center. Ia adalah pusatnya. And through Him, Dan melaluinya, everything makes sense. semua hal itu jadi masuk akal. Any question? Ada pertanyaan? No question. Oh, tidak ada pertanyaan? Siap untuk diangkat ke surga. So, Jadi, because of time, I won't go to another study with you. oleh karena waktu, saya tidak akan lanjutkan But ke dalam what I want you pelajarannya. to do Tapi yang saya mau saudara untuk lakukan is to think of a topic that you would like me to cover, adalah untuk pikirkan topik apa yang saudara mau saya lakukan, write it down tuliskan on a piece of paper, di dalam secari kertas, and when I make the next presentation, dan ketika saya akan lakukan presentasi berikut, I'll pick one of those studies that you think you would like to study. jadi saya akan pilih salah satu dari pelajaran yang saudara ingin untuk pelajari itu. And then I'll show you how to develop it from Eden Dan saya akan tunjukkan bagaimana untuk mengembangkannya dari Eden to Eden. sampai Eden. What do you think? Bagaimana? Good? Baik, boleh? All right, let's pray Oke. together. Mari kita berdoa bersama-sama. Loving God, thank you so much for your word, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu. for all it does for us and in us. Atas apa yang itu lakukan dalam kehidupan kita dan untuk kehidupan kita. Forgive us when we have not listened to your word, Ampunilah kami ketika kami tidak mendengarkan akan firman-Mu. and help us to follow it, Dan tolonglah kami untuk mengikuti. to let it do its work in us. Untuk melakukan, membiarkan firman itu berlaku dalam hidup kami. We pray it in Jesus' name. Kami berdoa dalam nama Kristus. Amen. Amin.